Pilu, ibu Siska syok lalu meninggal usai anaknya jadi korban pembunuhan berantai Padang Pariaman. Setahun berjuang cari keberadaan sang putri tercinta, Ibunda Siska malah mendapatkan fakta menyakitkan anaknya jadi korban pembunuhan berantai di Batanganai Kabupaten Padang Pariaman. Setelah sang putri ternyata ditemukan tak bernyawa dengan dibunuh secara sadis oleh kekasihnya sendiri berinisial SJ alias Wanda. Wanda pelaku pembunuhan berantai menghabisi nyawa 3 orang selama kurun waktu 1 tahun lebih. Para korban yakni Septia Adinda, 23, dan Siska Oktavia, 23, dan adik Agustina alias Dedek, 21, diduga tak kuat mendapati fakta tersebutlah. Ibunda Siska meregang nyawa setelah sempat jatuh pingsan melansir dari tribunpadang.com. Kamis, 19 Juni 2025, Ibunda Siska meninggal lantaran syok memicu terjadinya serangan jantung. Iya, Ibu Siska meninggal dunia. Beliau kena serangan jantung setelah tahu Siska jadi korban pembunuhan, ujar Suji, kerabat korban, saat dikonfirmasi awak media. Menurut Suji, sang ibu sempat pingsan di sekitar lokasi penggalian jenazah yang diduga tempat jasad Siska dikuburkan. Insiden itu terjadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, beliau pingsan karena syok berat. Sempat dibawa ke rumah sakit, tapi nyawanya tidak tertolong, ungkapnya. Lebih lanjut, Suji juga mengungkap bahwa 6 bulan sebelumnya, ayah Siska telah lebih dahulu meninggal dunia. Sang ayah disebut wafat karena stres berat memikirkan anaknya yang hilang sejak awal tahun lalu. 6 bulan lalu, ayahnya juga meninggal karena terus memikirkan Siska yang hilang. Sekarang ibunya menyusul, kata Suji. Diketahui, Siska Oktavia dilaporkan hilang sejak Januari 2024. Dia hilang sejak Januari 2024. Jadi sudah lebih dari 1 tahun, pungkas Suji. Pelaku ternyata kekasih sendiri Suji, Selsha Utami, 28, sepupu dari almarhumah Siska Oktavia, mengaku tak menyangka bahwa SJ adalah pelaku pembunuhan keji terhadap Siska. SJ sendiri diduga merupakan pelaku pembunuh berantai di Kecamatan Batanganai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Sumbar. Menurut Suji, selama proses pencarian korban, SJ justru terlihat aktif membantu pihak keluarga dalam mencari keberadaan Siska. Bahkan, SJ disebut sebagai orang pertama yang melaporkan hilangnya Siska ke Polsek Batanganai. Tak pernah terbayang pelakunya adalah SJ. Soalnya, dia juga ikut mencari korban sampai motor Siska ditemukan di daerah Tabing. Kami benar-benar tidak menyangka, ungkap Suji saat ditemui tribunpadang.com, Kamis, 19 Juni 2025. Lebih lanjut, Suji menyebutkan bahwa sebelum dinyatakan hilang, Siska sempat menyampaikan niatnya kepada keluarga untuk bertemu SJ guna mengambil uang. Siska sempat bilang, dia mau ambil uang ke SJ, jelas Suji. SJ kepada keluarga mengaku meninggalkan Siska di sebuah minimarket di Kecamatan Batanganai sebelum korban dilaporkan hilang. Pengakuannya, dia pergi menjemput teman Siska yang bernama Ade ke rumahnya. Siska saat itu menunggu di minimarket. Setelah menjemput, SJ mengantarkan Ade ke tempat Siska. Dari situlah Siska disebut menghilang, ujar Suji. Ia menegaskan kembali bahwa SJ adalah orang pertama yang melaporkan hilangnya Siska kepada polisi, sehingga keluarga tak menaruh curiga sedikit pun. Dia yang pertama kali datang ke Polsek Batanganai buat lapor bahwa Siska hilang. Itu yang bikin kami gak curiga, ucapnya. Diketahui, SJ sehari-hari bekerja sebagai satpam di salah satu pabrik di Padang Pariaman. Dia kerja sebagai satpam di sekitar sini, tambah Suji. Tak hanya itu, Suji juga menyebut SJ dikenal sangat dekat dengan keluarga korban. Ia merupakan kekasih Siska dan dikenal sebagai pribadi yang baik. Selama ini dia dikenal baik. Saat Lebaran kemarin, bahkan setelah Siska dinyatakan hilang, dia masih sempat datang ke rumah dan memberikan THR ke adik-adik Siska, katanya. Menurut Suji, hubungan asmara antara SJ dan Siska sudah berlangsung cukup lama. Mereka pacaran sejak tahun 2019, jadi sudah hampir 6 tahun, ujarnya. Ia menambahkan, lokasi ditemukannya jenazah Siska diduga kuat berada di rumah milik SJ sendiri. Tempat Siska dikubur itu rumah SJ sendiri. Kami benar-benar tidak percaya kejadian seperti ini bisa terjadi, ucapnya. Suji juga menyebut bahwa Siska mengenal korban mutilasi lain yang juga diduga dibunuh oleh SJ. Korban mutilasi itu temannya Siska.
Bahkan sering menginap di rumah kami, tegasnya.